Nah, sekarang gimana Pak? Setelah Bapak diamankan oleh pihak kepolisian? Menyadari saya. Pelaku Menyadari. Bapak dianggap salah. Salah saya. Menyadari saya salah. Salah. Dan Bapak siap bertanggung jawab Insya di Allah. mata hukum, Insya Allah. apapun itu hukumannya. Insya Allah Pak. Saya akan menjalani prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Udah? Oke. Kan mengkelepak banyak kali Pak. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkunjung ke Polres Lebak ya, untuk melakukan wawancara eksklusif dengan pelaku yang mencabuli atau menggagahi anak kandungnya, yaitu seorang ASN ya, warga Kecamatan Banjarsari yang sudah ditahan sejak 1 minggu lalu. Oke guys, gimana cerita wawancaranya? Yuk kita ikutin videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang saya berada di halaman Polres Lebak, tepatnya di bagian Satreskrim ya. Kita mau lihat langsung pelaku ayah kandung yang mencabuli atau menggagahi anak kandungnya guys. Jadi kita lihat, coba ke dalam langsung ke ruang pemeriksaan. Come on guys. Ini kita lihat penyidik sedang melakukan persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku atau tersangka pencabulan terhadap anak kandungnya guys. Kita lihat, ini para penyidik ya yang masih melakukan persiapan di ruang tahanan Polres Lebak guys. Oke guys, ini pelakunya keluar ya guys, kita lihat diapit oleh penyidik dari PPA Polres Lebak. Sebelumnya kenal dengan korban nggak Pak Ahmad? Kenal ya. Siapa korban itu? Laila. Saudara Laila ya. Terus dengan Laila, Pak Ahmad sebelumnya mengenal kan ya? Itu umurnya berapa tahun Pak pada saat kejadiannya itu? 16 tahun. Dengan Laila hubungan keluarganya apa Pak? Anak apa? Anak kandung ya. Dari istri siapa? Ella ya. Terus Pak Rahmat dalam melakukan dugaan pidana persetubuhan dan perbuatan cabul itu sudah berapa kali Pak Rahmat melakukan peristiwa itu Pak? 5 kali. Berapa? 5 kali. Bisa diterangkan Pak Rahmat kapan dan di mananya? di rumah semuanya. Di rumah. Terus yang tahun 2016 di mana itu? Di rumah. Yang 2016? Ya, kalau itu bukan hubungan seksual, tapi tidur di mobil. Mobil. Ya. Oleh Pak Rahmat diapain itu anaknya?
cuma dipegang ini doang Pak. Apanya? Dilus-lus apa namanya? Wadahnya. Wadahnya. Payudaranya. Nah, Terus untuk yang di rumah seperti apa Pak? Ceritanya Pak, kronologisnya? sesuai dengan BAP Pak. Iya, seperti apa itu? Ceritakan. Itu apa namanya? Biasa hubungan antara lain suami hubungan seksual. Seksual itu. Pak Rahmat mengajaknya seperti apa waktu itu? Laila. Ada kepadanya. Seperti mengajak. Iya, seperti apa? Bahasanya itu seperti apa Pak Rahmat? Tapi apa namanya? Mengeluarkan sesuatu deh, izinkan aku. Gitu. Sesuatu apa Pak? Karena saya tidak bisa bersetubuh dengan istriku karena maka saya bagaimana kalau saya memuntahkan lewat dengan diriku. Sudah berapa kali Bapak Rahmat melakukan di kejadian di rumah Pak? Sesuai dengan BAP Pak. Iya, berapa kali itu? 5 kali. 5 kali. 2 kali? 2 kali? 5 kali. 5 kali ya? Di BAP kan 5 kali. Nah, waktu melakukannya ada siapa aja di rumah Pak Rahmat? Jadi siapa saya? Nggak ada siapa-siapa, hanya berdua itu. Istri Pak Rahmat kemana? Kebetulan saat itu lagi ada acara di rumahnya, di rumah anaknya, Di rumah anaknya. Di mana rumahnya? di Cikoreng. Di Cikoreng. Cikoreng ya. Waktu korban saudari Lala Bapak ajak untuk melakukan hubungan suami istri itu ada penolakan. Bapak ayahku begitu Pak. Yang Terus, melakukan. Oke. Pada saat itu nggak jadi saat itu, jadi, terus karena ada penolakan. Bapak kenapa bisa melakukan hal seperti itu Lala? Ceritanya begini, awalnya kan saya tidak bisa berhubungan dengan istri karena barang saya kalau berhubungan dengan istri mati. Kalau tidak percaya silakan Bapak cek ke sama istriku. Oh, ya. Kemudian, tapi kalau melihat yang lain, barang saya normal gitu Pak. Anehnya. Jadi saya mau minta sama istri, bagaimana kalau saya obati atau kawin lagi dengan yang lain? Jangan Pak, begitu. Percaya dia. Makanya saya, gimana caranya? Kalau tidak dikeluarkan gitu Pak, ketika ada nafsu saya datang, badan saya, ini terutama lambung sakit Pak. Sehingga harus dikeluarkan. Tapi kenapa Bapak kok tega sampai melakukan hal tersebut ke anak kandung Bapak? Iya, gimana ya? Mohon maaf. Itu kan anak kandung Bapak ya? Iya. Kenapa Bapak tega untuk melakukan hal itu? Kenapa? Apakah ada hawa nafsu korban? Pertama bukan begitu Pak, bukan bernafsu bukan. Hanya memperingan untuk mengeluarkan air mani doang. Pak, awal ceritanya gimana tuh waktu di bus ya, sampai Bapak tega meremas-remas payudara anak Bapak sendiri. Gimana ceritanya Pak? Ceritanya anakku merasa kedinginan, karena full AC ya, Ya, full AC. Bapak, Laila kedinginan, mau bobo, silakan. Bobo di pangkuan aku sendiri. nah, terus? Diselimuti, biasa pakai selimut. Biasanya kan di bis ada selimut ya. Ya, Gitu. terus? Tangan saya itu karena dia itu merasa dingin, didekap itu awalnya, didekap sama dia gitu ya. Padahal saya nggak mau bergerak tadi kan, biasa aja sebagaimana layaknya ayah gitu. Nah, terus? Tiba-tiba dia juga merasa kedinginan terus, dia yang nganterin ke sini Pak, gitu. Karena dia kedinginan, memang dia masuk angin pada saat itu, masuk angin. Oke. Jadi anggapan dia itu saya meremas-remas itu ada nafsu, enggak saya. Jadi dia itu saya begini supaya hangat gitu. Gitu. Oke, sekarang yang ke 2017.
kalau memang Bapak dalihnya seolah-olah tidak melecehkan karena untuk memberikan kehangatan, kenapa yang 2017 terjadi di kamar dan Bapak menggagahi Laila? Nah itu gimana ceritanya, coba tolong. Begini saya ceritanya. Saya mau berhubungan dengan istriku pada malam itu, kan nggak bisa, mati itu barang saya. Ya. Terus sama istriku, bagaimana ini mah? Saya minta tolong mah, bagaimana nih mah? Kata saya, minta tolong sama. Saya punya kewajiban untuk memberikan rohani terhadap mama. Kata saya, bukan hanya sebatas jasmani doang, rohani harusnya penuh. Karena nggak hidup, ini sakit. Pas siangnya, saya melampiaskan ke situ, membuangnya gitu. Kenapa harus ke anak? Kan Bapak seorang guru nih, Iya, harusnya betul. tahu kan itu udah sangat bejat sekali kalau ke anak. Kan ada cewek-cewek di luar, tetangga atau mantan atau gimana. Gimana pikiran Bapak pada saat itu? Apa memang udah gelap banget atau gimana? Gak temu langgah aku pada saat itu karena saking merasa sakit. Sakitnya bukan main itu. Sakit di tubuh. Iya di sini. Tapi kok bisa itu sampai maksa-maksa si Laila? Berarti kan Anda nggak sakit kalau gitu. Kalau istilah sakit kan berarti Bapak nggak berdaya juga kan? Nggak Kan punya awalnya tenaga. begini, saya hubungan bersama dia itu pertama nggak masuk nggak dimasuk dia, nggak. Gitu, nggak. Tapi akhirnya terjadi kan? Sampai sperma Bapak keluar kan? Kalau air mani mah selalu keluar air mani mah. Iya, tapi alat vital Bapak juga masuk ke vaginanya Laila kan? Ya, masuk ya Pak ya? Tidak merasa. Pak, perasaan Bapak waktu pas bersetubuh itu gimana sih Pak dengan anak sendiri? Malu ada, kemudian menyesal juga banyak menyesal, banyak. Cuman pada saat itu harus bilang apa saya kayak begini. Jadi penyakitnya ketika mau bersetubuh dengan istri nggak hidup, mau nikah lagi nggak boleh. Gimana solusinya pada saat itu? Nah, sekarang gimana Pak? Setelah Bapak diamankan oleh pihak kepolisian? Menyadari saya, Kelakuan menyadari. Bapak dianggap salah. salah saya. Menyadari saya salah. Dan Bapak siap bertanggung jawab Insya di Allah, mata hukum, insya Allah, apapun itu hukumannya. insya Allah Pak. Saya akan menjalani prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, selamat sore Pak. Mau tanya terkait kasus pencabulan yang dilakukan orang tua kandung terhadap anaknya Pak. Itu udah sampai di mana Pak? Terkait dengan perkara tersebut, kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 1 September 2022, di mana setelah ada laporan tersebut kita tindak-lanjuti dan kita menemukan bukti pulang cukup, kita naikkan ke penyidikan. Ya. Setelah itu dengan adanya 2 alat bukti kita naikkan status dari terlapor ke tersangka, di mana pada saat ini kami sudah menahan tersangka dengan kami kenakan pasal berlapis, Ya. di mana yang pertama itu kami menggunakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Ya. dan juga pasal 289 KUHP, Ya. di mana ancaman hukumannya ini yang pertama 15 tahun untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambah dengan untuk KUHP 9 tahun. Itu benar anak kandung sendiri Pak? Nah itu benar, itu anak kandung sendiri dan dibuktikan dengan akte kelahirannya kami cocokkan semua, dan keterangan saksi-saksi itu anak kandung sendiri. Modusnya seperti apa tuh? Diancam atau seperti apa? Nah modus ini, perkara ini dimulai pada tahun 2016, di mana pada saat itu mungkin korban posisinya masih di bawah umur. Terjadilah pencabulan beberapa kali, lanjut dari tahun ke tahun, terjadi juga persetubuhan, di mana bapak ini mengirim video-video porno ke anaknya, mengajak untuk melakukan hal yang tidak senonoh, dan mengancam kepada anaknya agar mau menuruti nafsu bapaknya tersebut. Kalau penahanannya sejak kapan tuh Pak? Kami nahan sudah 1 minggu, dan ya? ini juga perkara kami juga berkoordinasi sama jaksa dan sudah menjadi atensi. Oh gitu. Pak, itu kan dia dari tahun 2016 ya, Ya. sampai 2022 sampai si korbannya ini
sampai takut untuk mengungkap ke polisi itu ada ancaman nggak sih Pak dari si pelakunya atau ancaman seperti apa? Nah, kami sempat menanyakan, mungkin pada saat itu dia masih di bawah umur ya, dari tahun 2016 itu dia masih belum tahu apa. Lanjut dari tahun ke tahun mungkin dia udah dewasa dan juga mungkin ada ancaman dari pihak terlapor ini sehingga dia takut. Tapi pada saat mungkin udah puncaknya dia kabur ke rumah dan mengadu ke keluarganya, sehingga dia didampingi keluarganya untuk membuat laporan ke Polres Lebak. Udah? Oke. Pan pengkelepak banyak kali ya, Pak? Selamat datang kembali. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kejadian ini tidak terulang lagi, dan semoga para ayah seharusnya melindungi anak-anaknya dari tindak kejahatan, justru tidak kita membuat tindak kejahatan pada anak sendiri. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.